Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Usikum nafsi bitaqwallah la'allakum tuflihun. Ibu Kepala Madrasah, Ibu Haji Siti Sofia yang saya hormati, dan ternyata Ibu Haji ini adalah teman lama waktu hajian 2013. Masya Allah ya, ternyata bareng di sana 2013. Satu hotel, cuman beda kamar saja. Di Jarawal Biban ya Bu Haji ya. Tahun 2013, mudah-mudahan nanti kita akan berangkat lagi tahun 2027 insya Allah. Kemudian sahabat dekat saya, teman jalan-jalan, Pak Atep Saifuddin MPD, ini ya yang saya hormati. Kemudian pembawa acara Rotibul Awqat yang saya hormati, semua Dewan Guru Madrasah Aliyah Baitur Rahman, kaum Sukanagara, dan semua TU staf, terutama anak-anakku sekalian yang cantik-cantik dan yang ganteng-ganteng, siswa-siswi Madrasah Aliyah Baitur Rahman yang saya hormati, termasuk semua komite sekolah yang saya hormati. Alhamdulillah pada hari ini kita berkumpul di ruangan dalam acara memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Dan tentunya kita berniat takdim kepada Rasulullah, takriman wa ta'diman baginda Rasulullah SAW. Dalam kesempatan hari ini saya akan mengajak menghafal kembali risalah hayat Rasulullah SAW ya. Jadi ini mulu dan asli ya, mulu dan asli. Karena silakan anak-anak sekalian dicatat, disimak. Nanti kalau ada pertanyaan ya nanti ya. Saya ngambil dari kitab ini, kitab Khulasah Nurul Yakin. Jilid pertama dulu. Semuanya ada 4 jilid tentang sejarah kehidupan Rasulullah SAW. Silakan disimak, catat. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyiduna Muhammad Rasulullah SAW. Huwa Rasulullah ilan nasi kafah. Beliau merupakan Rasulullah, utusan Allah untuk semua manusia, baik yang mengaku muslim, mengaku non-muslim. Rasulnya adalah Muhammad Rasulullah. Wa akhiru anbiya, dan merupakan nabi yang terakhir. Artinya tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Harus yakin mantap. Kalau ada orang nanti orang ngaku-ngaku ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad, itu jangan dianggap itu adalah wadul dan sesat. Kenapa? Huwa akhirul anbiya wa imamur rasul, dan beliau merupakan imamnya para rasul, sayyidnya para rasul, pemimpin para rasul ya. Jadi meskipun lahirnya terakhir, tapi sebagai imamur rasul. Ja'a bid-dinil Islam alladzi la yaqbalullahu ta'ala yaumal qiyamah dinan ghairahu. Tuh ya. Beliau Muhammad adalah agama Islam. Itu alladzi la yaqbalullahu ta'ala
yaumal qiyamah dinan ghairah, yang Allah tidak akan menerima agama selain Islam. Mantap ya. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang Allah ridho hanyalah Islam. Itu mantap. Wa may yabtaghi ghairal islami dina falay yuqbala minhu fahuwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, falay yuqbala minhu, maka tidak akan diterima darinya, fahuwa fil akhirati minal khasirin, maka orang tersebut kelak di akhirat minal khasirin, tergolong orang-orang yang rugi. Sekali lagi adalah ja'a biddinil Islam, Kanjeng Rasul membawa agama Islam, mengajak tauhid kepada Gusti Allah. Bahkan semua nabi, Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, seterusnya, semuanya mendakwahkan kepada umatnya agar beribadah kepada Allah yang esa. Ubudullaha ilahan wahida. Semua nabi mengajak supaya menyembah Allah yang esa. Wad'un ilahiyun minal ahkamis syariah li sa'adatil basyari fi ma'asihim wa ma'adihim. Islam adalah agama ketentuan dari Allah yang dalamnya ada hukum syara, ada hukum wajib, hukum sunat, hukum haram, hukum makruh, hukum jaiz. Nah, untuk apa? Li sa'adatil basyari, untuk kebahagiaan, keselamatan manusia. Di mana? Fi ma'asyihim wa ma'adihim, di dunianya dan di akhiratnya. Itulah Islam. Ya. Lanjut, wahuwa, dia adalah Rasulullah min nasli sadati Quraisyin, dari rundayan turunan silsilah bangsa Quraisy, asrafi qabilah fi Makkahal Mukarramah. Quraisy merupakan suku qabilah yang paling mulia di antara qabilah-qabilah yang ada di Mekah. Wa yatasilu nasabuhu bi asbi Ismail bin Ibrahim alaihi wassalam. Kemudian nasab Rasulullah kalau dirantai ke sana, disilsilahkan, akan menyambung kepada Nabi Ismail bin Ibrahim alaihi wassalam. Itu ya. Poin satu dah. Dipaham, ditulis, dicatat. Nanti ada pertarasan, ada pertanyaan ya. Lanjut. Abuhu Abdullah. Apa? Waliduhu Abdullah. Ayahnya adalah bernama Abdullah bin Abdi Manaf bin Hashim bin Abdi apa? Ulang lagi. Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Ayahnya ya. Abdullah, anaknya Abdul Muthalib, anaknya Hashim, anaknya Abdi Manaf, anaknya Qusay, dan anaknya Kilab. Wa ummuhu, ibunya adalah Aminah bintu Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Satu rundayan ya.
dari rundayan ibunya dan ayahnya satu nasab ke sana. Gitu. Fatajtami'u ummuhu ma'a walidihi fi jaddihil khamisi wa huwa kilab. Rundayan ibunya dan ayahnya bertemu dalam kakek yang kelima, itu kilab. Masya Allah, jadi satu karuhun ya. Walaqad tuwfiya waliduhu wa huwa fi batni ummihi, dan ayahnya wafat ketika Kanjeng Rasul masih dalam perut ibunya Siti Aminah. Artinya begitu Siti Aminah melahirkan Nabi Muhammad, sudah yatim, sudah tidak punya ayah. Kanjeng Rasul lahir karena masih dikandung, ayahnya meninggal wafat. Wa umruhu thamaniya asyarata sanatan. Waktu meninggalnya, wafatnya Abdullah baru usia 18 tahun. Gitu ya. Wa dufina bil Madinah, dan beliau Abdullah dikurabkan, dikubur, dimakamkan di Madinah, gitu ya. Dua atau poin berdua. Yang ketiga, tulis, catat, jadi catatan ya. Ini maududan asli ini mah. Kemudian wulida sallallahu alaihi wasallam bi Makkah yaumal Isnin. Kanjeng Rasul dilahirkan di Makkah pada hari Senin ya. Atsaniya asyara min Rabiul Awal amal fil, tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun gajah, amal fil tahun gajah ya. Wa thummiya amu wiladatihi amal fil li'anna malikal habasati arasala ama wiladatihi jaisan ila Makkah lihadmil Ka'bah wa kana fi pilun azimun. Nah, dinamaan tahun fil karena ada seorang raja Habsyi mengutus kepada raja gubernur Abroha untuk ketika tahun lahirnya Rasul, menurutkan sejarah 3 bulan sebelum kelahiran Rasulullah terjadi serangan tentara Habsyi bertunggang gajah itu ya. Untuk apa? Lihat mil Ka'bah, untuk menghancurkan Ka'bah. 3 bulan sebelum Kanjeng Rasul dilahirkan ya, pada tahun itu ya. Wa kana fihi filun azim, dalam pasukan tersebut ada gajah yang besar ditunggangi ku Abrahah. Tapi Allah menyelamatkan, fa'ahlakallahul jaisa, Allah menghancurkan tentara-tentara pasukan gajah tersebut, ikraman li wiladatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena memuliakan akan lahir seorang nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, titik ya. Diabadikan dalam surat Al-Fil, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil waja'alahum ka'asfin ma'kul, gitu ya. Kemudian wa ardo'athu ba'da ummihi Thuwaibatul Aslamiyah. Kemudian Kanjeng Rasul disusui, diinangi setelahnya ibunya itu ku Thuwaibah al-Aslamiyah. Jadi waktu dulu sudah tradisi seorang bayi besok diinangkeun ka tetangga
Nah, setelah ibuna teh. Nah, Rasul pun seperti itu. Setelahnya ibuna menyusui kemudian dititipkan kepada Suhaibatul Aslamiyah. Wahiyya khadimatu amihi Abi Lahab. Suhaibah adalah pembantu pamannya Abu Lahab. Jadi pembantu Abu Lahab. Kan dulu emang Kanjeng Rasul masih anak mah Abu Lahab teh pamannya sangat sayang, sangat cinta kepada Muhammad kecil. Ponakan atau alo keponakan. Mane karunyangan pisan sayang. Ngan bencina teh setelah Kanjeng Rasul dapat wahyu mendakwahkan agama Islam, ternyata Islamnya bertolak belakang dengan tradisi Arab, sehingga Abu Lahab mulai benci kepada Rasulullah. Jadi waktu dulu mah sangat cinta kepada keponakan Muhammad deh, sehingga pembantunya disuruh menyusui Kanjeng Rasul Muhammad, yaitu bernama Suhaibatul Aslamiyah. Tsumma Halimatus Sa'diyah. Kemudian setelah Suhaibah diganti oleh Halimatus Sa'diyah, ya. Itu sejarah tentang pengasuhan Rasulullah. Poin dah. Kita lanjut sekarang. Tuwafiyat ummuhu sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi sadisati min umrihi. Ibunya bernama Aminah wafat ketika Rasulullah usia 6 tahun. Wa huwa fi sadisati min umri. Rasulnya usia 6 tahun. Ibunya wafat. Wahia raji'atun minal Madinah. Ketika dia pulang dari Madinah. Untuk apa? Li ziyarati qabri abihi wa maha jadduhu Abdul Muthalib wa qila maha Ummu Aiman. Ketika Siti Aminah menuju Madinah dari Makkah teh dengan tujuan ziarah kepada makom suaminya atau ibunya ayah anak Rasul Muhammad Abdullah, pulang dari Madinah itu beliau dibarengan oleh kakeknya Abdul Muthalib waktu ke Madinah teh. Wakila, nah satu pendapat lain maha Ummu Aiman beserta Ummu Aiman ke Madinah. Terjadi dua versi sejarah. Pertama menerangkan dengan kakeknya Abdul Muthalib ke Madinah teh. Dalam sejarah kedua adalah dengan Ummu Aiman. Wahia wa qad dupinat bil abwa. Siti Aminah wafatnya di Abwa dan langsung sakit di Abwa dan langsung wafat di Abwa, ya. Nah, wahia qaryatun baina Makkah wal Madinah. Abwa adalah suatu kampung di antara Makkah dan Madinah, di Abwa, ya. Jadi sakit pulang dari Madinah, beliau sakit langsung wafat. Dan dikurabkan, dimakomkan di Abwa. Ibu Nate Amin bernama, ya. Fahadonatu Ummu Aiman khadimatu abihi Abdillah. Kemudian diurus oleh Ummu Aiman dan langsung lapor ke Mekah ke Abdul Muthalib, ya. Lanjut, ya. Qoma bitarbiyatihi
ba'da wafati ummihi jadduhu Abdul Muthalib, berlangsung kepengurusan setelah ibunya wafat oleh kakeknya Abdul Muthalib. Begitu ibunya meninggal, Kanjeng Rasul usia 6 tahun, kemudian diasuh Kanjeng Rasul oleh kakeknya, yaitu mertuana Siti Aminah atau ayahnya Abdullah, oleh Abdul Muthalib, kakeknya Kanjeng Rasul, ya. Wa kana yuhibbuhu aktsara min hubbihi li auladih. Beliau Abdul Muthalib sangat mencintainya kepada incuna, lebih banyak cintanya dibandingkan dengan anak-anaknya. Tuh gitu ya. Ay kena sim guring gaduh nih incu. Ka incu mah sok ngobehan sagala sim guring. Ka anak mah can pernah. Jadi kasih sayang ka incu mah lebihnya gitu ya. Daripada ke anak kayak bakal karaos ya. So ka ibu kamad, ibu kepala sekolah, ibu Hajah Siti Safia, nya ke anak bu, nya ke incu. Nya ke incu ya bu ya. Abdul Muthalib pun seperti itu, lebih cinta kepada Kanjeng Rasul daripada ke anak-anaknya, masya Allah ya. Walamma balagha umruhu sallallahu alaihi wasallam thamaniya sanawatin mata jadduhu. Begitu Kanjeng Rasul usia 8 tahun, wafatlah kakeknya Abdul Muthalib, badaan kafalahu sanaten, setelah beliau Abdul Muthalib mengasuh Rasulullah selama 2 tahun. Wa ba'da wafati jadihi kafalahu ammuhu Abu Thalib. Setelah wafatnya Abdul Muthalib, kemudian diasuh Kanjeng Rasul oleh pamannya yang bernama Abu Thalib, itu ayahnya Ali. Berarti Ali dengan Kanjeng Rasul teh sepupu, anak adik, anak lancek ya. Gitu ya. Jadi setelah wafat kakeknya, Kanjeng Rasul diurus, dibesarkan oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Wa kana fakiran. Abu Thalib merupakan seseorang yang fakir ya. Fawassa'allahu rizqah. Setelah Rasul mengasuh setelah Abu Thalib mengasuh Rasulullah, Allah jembarkan rezekinya. Jadi nyanak berkah Kanjeng Rasul mah ya. Sehingga contohnya Abu Thalib setelah ngasuh Rasul jadi berkah, jadi rezekinya jembar. Jadi membawa berkah Kanjeng Rasul mah ya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam bi muddati kafalati ammihi qani'an bima qasamaullah wa yassarahu lah. Kanjeng Rasul keberadaannya ketika diurus oleh Abu Thalib adalah kana qani'an, sangat qanaah Kanjeng Rasul mangarumaoskeun diurus ku paman ya. Tidak boros, tidak ogo, tidak manja, tapi dewasa qani'an, tara jajan jika anak barudak ayeuna. Ya. Qani'an bima qasamahullah, qanaah dengan apa yang Allah bagi kepadanya. Wa yassarahullah, Allah memudahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah ya. Kita lanjut nih, masih panjang. Baru 9 lembar. Semuanya Masya Allah Pak. Wa kana sallallahu alaihi wasallam fi sigarihi yar'al ghanama li ahli Makkah bi ujratin ya'isu minha. Tuh ya.
karena keberadaan Rasulullah fisigorihi di waktu kecilnya yar'a suka mengembala al-ghanam kambing-kambing li ahli Makkah kepunyaan penduduk Makkah. Kanjeng Rasul mah sejak kecil suka mangangonkeun domba penduduk Makkah li bi ujratin di pasian buruh ufah kun garudo mana teh ya minha kanjeng Rasul hidup dari ujrah tersebut dipasihkeun ke Abu Thalib ta ujrah nate demi membantu kehidupan pamannya. Masya Allah, budak ayeuna mah maradul maralas garengsian ya. Kanjeng Rasul masa sejak kecil sudah diajar mandiri, diajar bekerja keras, tidak ogo, tidak manja, tidak olo-olo. Kanjeng Rasul mah ada kita manja ya gitu. Lanjut, walamma balagota si'ata min umrihi saparo ila Syam. Ketika Rasulullah usia 9 tahun dari umurnya, dia adalah berjalan musafir, yaitu bergerak jalan ila Syam ke negeri Syam Syria sekarang ya. Ma'ami beserta pamannya Abi Thalib bitijaro untuk berdagang. Mulai usia 9 tahun Kanjeng Rasul diajak oleh paman untuk berdagang, berniaga ke negeri Syam Syria. Masya Allah, sudah mandiri ya. Wala maqaruba min Bushra rawahu ar-rahib Buhairo. Ketika nyampe ke suatu negeri kampung nama Bushra, di sana ada seorang pendeta rahib bernama Buhairo melihat kepada Rasulullah. Akhbaro ammahu bi annahu sayakunu akhirul anbiya. Si rahib melihat Rasulullah ada tanda-tanda kenabian yang diterangkan dalam kitab Taurat. Karena si rahib Buhairah kenal dengan hafal dengan kitab Taurat. Dalam Taurat jelaskan ini ciri-ciri Nabi akhir zaman ada di Muhammad ini. Dibejaan tah Kanjeng Abu Thalib teh ku pendeta Buhairah. Di antara ciri-cirinya adalah Kanjeng Rasul senantiasa dipayungi oleh awan. Jadi tidak kena sinar matahari langsung Rasulullah mah dinaungi terus dipayungan ku awan, sehingga si rahib pendeta merasa aneh itu orang kenapa terus ternyata diterangkan dalam kitab Taurat bahwa ini nabi akhir zaman, ini contoh ciri-cirinya, sehingga yakin ini anak akan menjadi nabi di akhir zaman, nabi terakhir. Hei Abu Thalib, kata Buhairah, ini anak wayahna dijaga, dipelihara, dijaga. Ini calon pinabiyun, kata si Buhairah itu, ya. Wayah wa talaba minhu ayyarji'a bihi khawfan alaihi min aduwin wa yatarakkabuhu, ya. Si mengharapkan si Abu Thalib pulang lagi ke sana, jaga ini Muhammad, takut ada yang memusuhi gitu. Wa qadistadalla tuh, karena si Buhairah mencari dalil, mencari ciri-ciri ala nubuwatihi tentang kenabian Muhammad bi alamatil lati fi kutubi ahli kitab. Telah dijelaskan dalam kitab-kitab ahli kitab.
dalam kitab Taurat, sehingga sudah tahun Buhairah teh ini bakal pi nabieun. Masya Allah ya. Kita lanjut lagi biar digedrag tegen ya. Fil khamisati wal ishrina min umrihi sallallahu alaihi wasallam saparo ila Syam marratan saniyah, dalam usia Rasulullah 25 tahun Kanjeng Rasul berniaga lagi ke Syam marratan saniyah, dalam perjalanan yang kedua kalinya. Fi tijaratin, dalam berdagang juga. Li Sayyidati Khadijah, mendagangkan harta dagangan Siti Khadijah, gitu ya. Wa kanat dzata syarafin wa malin, beliau Khadijah seorang janda yang sangat terhormat, yang sangat cantik, yang sangat beunghar Siti Khadijah teh ya. Tastajiru ar-rijal fi maliha, Kanjeng Siti Aisyah, Siti Khadijah suka menyuruh para laki-laki untuk mendagangkan dagangannya. Wa qad ikhtarathu bihadzal amal, kemudian Siti Khadijah memilih Kanjeng Rasul Muhammad untuk dijadikan saudagar mendagangkan dagangan Siti Khadijah. Li'annaha sami'at bisidqihi wa amanatihi wa akhlaqihi syarifah, karena Siti Khadijah mendengar kabar bahwa ada seorang laki-laki bernama Muhammad, orangnya jujur, orangnya sidik, orangnya amanah, akhlaknya baik, sehingga terpilih oleh Siti Khadijah untuk mendagangkan barang dagangannya ya. Masya Allah. Wa kana mahu khadimuhu Maisarah, kemudian didampingi oleh pembantunya namanya Maisarah untuk berdagang ke Syam, ke Syria teh. Disarangan ku pembantu Siti Khadijah namanya Maisarah. Maisarah teh laki-laki ya, masih pun namanya tak marbutoh tapi seorang laki-laki Maisarah teh. Paba'a, mereka berdua berdagang. Wabta'a, mereka itu apa? Ya berdagang. Waroja'a biribihin azim, mereka berdua pulang lagi dengan membawa hasil yang muncakil. Masuk ke Syam, pulang teh kosong, dagangan teh habis, dan batinya sangat besar sekali. Masya Allah ya. Kita lanjut ya. Wa ba'da ruju'ihi bi syahraini min sapratihi saniyah, setelah kepulangan Kanjeng Rasul 2 bulan dari kepergian ke Syam, tazawwaja bi Sayyidil Khadijah wahya alati khotabatu. 2 bulan setelah kepulangan dagang dari Syam, Kanjeng Rasul nikah dengan Siti Khadijah. Hiya Khadijah allati khotabathu, yang dia melamar ke Rasulullah. Bukan Rasul melamar Siti Khadijah, tapi Siti Khadijah tertarik dengan kejujuran, kesolehan, kesidikan, sehingga melamar Rasulullah SAW. Gitu ya. Masya Allah. Jadi alangkah mulia Rasulullah dilamar oleh perempuan yang tadi teh yang beunghar, cantik, paidu, mulia, terhormat, bangsa Quraisy. Masya Allah ya. Tak itu pemuda jujur mah
dipikir resep ku seseorang tuh ya. Selanjut, wa kana umruha arba'ina sanah. Keadaan umurnya Siti Khadijah adalah arba'ina sanah, 40 tahun. Itu ya. Wa umruhu khamsan wa ishrina sanah, sedangkan umur Rasul baru 25 tahun. Wa kanat qablahu mutazawijatan bi Abi Halah. Khadijah sebelumnya pernah nikah dengan Abu Halah. Wa qad mata, dan wafat Abu Halah nate. Walahu waladun, dia punya anak satu. Minha, dari Khadijah, ismuhu Halah, punya anak Halah, jadi anak tiri Rasulullah berarti ya. Wa qad aqamat, sungguh berumah tangga Siti Khadijah ma'ar Rasul, dengan Rasul, khamsan wa isrin, 25 tahun. Jadi berumah tangga Siti Khadijah dengan Rasulullah selama 25 tahun. Walam yatazawwaj ghairaha hatta tuwfiyat, dan Rasul tidak pernah menikah dengan siapapun sebelum Siti Khadijah wafat, gitu ya. Jadi tidak pernah diwayu Siti Khadijah mah ya. Nah, lanjut lagi. Pil khamisati wa thalathin min umrihi, ketika Rasulullah usia 35 tahun, hadamat Quraisyun al-Ka'bah wajadadat bina'aha. Orang Quraisy waktu itu adalah merenovasi Ka'bah ya, diperbaharui, diperbaiki, direnovasi ya. Wa qad ishtaraka ma'hum sallallahu alaihi wasallam fi binaiha, Kanjeng Rasul ikut gaul, ikut bergabung, ikut membangunkan, merenovasi Ka'bah. Kanjeng Rasul ikut gabung usia 35 tahun teh ya. Wa kana yahmilul hijarata masyarafi Quraisy, Kanjeng Rasul ikut memikul, menanggung bawa Hajar Aswad dengan tokoh-tokoh Quraisy yang lain ya. Wa mahu amuhu Abbas, di antaranya tokoh adalah Abbas ya. Kemudian waktu lapat Quraisyun fi ma yad'u al-hajar al-aswad, maka kemudian tokoh Quraisy berselisih tentang siapa yang berhak menyimpan Hajar Aswad pada tempatnya. Tsumma tafaku, kemudian para tokoh bersepakat mufakat ala ayyakunal hakamu awala dakhilin minal masjid, punya kesepakatan siapa orang yang paling dulu pagi-pagi masuk masjid, itulah orang yang berhak nyimpen Hajar Aswad pada tempatnya. Daripada pasya mah besok bae tingali anu pangheulana ka masjid saha etan berhak nyimpen Hajar Aswad mah. Kitu mupakat tokoh-tokoh yang berselisih teh ya. Pakana awaladakhilin Rasulullah, ternyata pagi harinya yang paling pertama masuk masjid adalah Kanjeng Rasul. Paparihat Quraisyun bihi, orang Quraisy bungas setuju Muhammad anu berhak nyimpan Hajar Aswad pada asalna teh. Wa qalu, mereka berkata, radina bil amin, kami semua ridho dengan Muhammad mah karena dia terpercaya, gitu ya. Pawado al hajara fi ridain, Kanjeng Rasul tidak sombong tapi punya kecerdasan, ngamparkeun itu apa itunya, rida sorban ya. Hajar Aswad disimpan di atas sorbannya,
Kemudian semua ujung sorban yang persegi 4 itu disuruh pegang oleh pimpinan tokoh kabilah masing-masing. Diangkat ke 4 madhab, 4 sisi ya, 4 ujung. Wa talaba min kulli ra'isin ayum mesika bitarpin minar rida. Karena Rasul mengharapkan setiap tokoh pemimpinnya memegang ujung sorban 4 ya. Tsumma amarahum birabih, kemudian disuruh diangkat ke atas. Falamma wasalu bihi ila manihi akhadahu Rasulullah biyadi. Begitu sudah nyampe dekat tempat tersebut, Rasul ngambil batunya, fawada'ahu biyadihil syarifah. Rasul langsung menyimpan dalam tempat semula Hajar Aswad. Masya Allah, fazala al-khilafu bihukmi, hilanglah perselisihan di antara mereka karena adilnya Rasulullah. Wa ta'jabat Quraisyun min quwwati fikri, orang Quraisy takjub dengan kekuatan fikir Rasulullah SAW. Gitu ya, Masya Allah. Waduh, ini sudah menyakit nih. Nanti ini sudah berapa menit nih? Udah 40 menit ya, seperempat jam lagi lah. Nah, kita lanjut ya. Kita lanjut ini sampai berapa nih? Kita lanjut. Ya. Hinama qarabal arba'in min umrihi, ketika menjelang waktu dekat usia Rasul 40 tahun, ahabba, Rasul sangat senang al-ibtiad anin nas wal ibadah, menjauh dari manusia untuk berkholwat merenung. Kenapa? Waktu itu orang-orang jahiliyah menyembah berhala. Rasul tidak suka. Teka hartiku akal itu berhala mendak buatan manusia disembah. Rasul berkholwat merenung ya. Di tempat yang sangat jauh dari keramaian. Gitu ya. Di mana itu? Di Gua Hiro. Di Gua Hiro, sangat tinggi di sana ya. Orang yang berhaji insya Allah akan tahu Gua Hiro. Wa qad ikhtara li ibadatihi Goro Hiro. Rasul memilih untuk berkholwat, beribadah di sana, merenung di Gua Hiro. Wa huwa jabalun ala tariqo Makkah, suatu gunung yang jalan ke Makkah. Wa kana yakhudhu mahu zadahu, Kanjeng Rasul membawa bekal sendiri ke sana ke gunung, berkholwat merenung bagaimana ini masyarakat menyembah. Masa harus ke berhala, masa harus ke roti dan sebagainya, tidak teka-hartiku akal gitu ya. Jadi nyanak bakal nyalira ke gunung ka wahiro waka wa idza parogo roja'a ila zawjati, di mana bakalnya habis pulang sendiri ke bawah mengambil bekal yang lain gitu ya. Masya Allah. Wa kana yata'abadu ala dini jadihi Ibrahim min asyrati ayamin ila syahrin. Ya. Kanjeng Rasul beribadah ngikutin jejak agama kakeknya Ibrahim alaihissalam. Min asyrati ayam 10 bulan sampai 1 bulan berada di Gua Hiro merenung gitu ya. Masya Allah.
Setelah itu begitu sedang berkholwat di Gua Hira, tiba-tiba datanglah seorang malaikat yang menyerupai laki-laki yang sepuh, yang gagah, mendekat di belakangnya. Ya Muhammad, Iqra, bacalah olehmu. Rasul kaget. Ma ana biqari, apa yang harus dibaca? Gitu kan? Akhirnya sampai 3 kali. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu ayat yang pertama turun kepada Rasulullah, terus sampai 23 tahun Rasul dapat wahyu dan menyebarkan agama kepada umatnya sampai sekarang ke sini, ke kampung ini, ke negara ini. Islam menyebar, ya Allah, Masya Allah. Itulah dakwah Rasulullah, ya. Jadi usia 40 tahun Kanjeng Rasul dapat wahyu, kemudian berkewajiban menyampaikan Islam kepada seluruh jagat dunia ini. Alhamdulillah menyebar. Kita harus yakin Islam adalah agama yang benar, yang akan menyelamatkan pengikutnya dunia akhirat. Inna dina indallahil Islam. Belum tamat ya, ini banyak ting lah, cukup. Bu kepala sekolah cekap ya. Ini nama Kanjeng Rasul dapat wahyu dari Allah dalam usia 40 tahun, itu mulai jadi nabi, ya. Terakhir, ishtahara sallallahu alaihi wasallam baina qaumihi bi jami'il khisalil mahmudah, masyhurlah dalam pribadi Rasulullah di hadapan kaumnya adalah apa itu? As-sidqu, sifat sidik sudah masuk Kanjeng Rasulullah. Sidik, tidak ngawadul, tidak bohong, amanah, jujur, wal hilmi, hilim kan? Hilim teh tara cepat ngamak kade barudak. Ulah bahasa teh kasar ya. Nyebut ke teman anjing, nyebut ke teman bagong, itu Masya Allah. Kanjeng Rasul mah tidak pernah nyebut ucapan selain namanya. Ada ya. Hilim. Wal haya, punya aturan kehidupan. Ya, melampah maksiat malu. Bukan kufur, hayat adalah punya jaga diri, kehormatan hayat ya. Penuat tawadu tidak sombong ya, bukan tawadu singkatan antara mau duit. Jadi rendah hati ya. Hatta laqabuhu bil amin, sehingga Rasulullah dikasih laqab, gelar oleh kaumnya al amin. Masya Allah ya. Wa kana qaumuhu wa asyiratuhu yuhibbunahu hubban aziman wa yahtarimuhu ihtiraman, sehingga kaum semuanya senang cinta kepada Rasulullah. Tapi omongan batur, Rasulullah mah soleh, jujur, akhlaknya baik. Orang selaku umatnya ikutin beliau. Kenapa? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada dalam diri Rasul adalah uswatun hasanah. Di figur kita, contoh kita adalah Rasulullah. Ya. Oleh karenanya kita selaku umatnya harus senantiasa mencontoh pada
pribadi Rasul, baik ucapannya, perilakunya, akhlaknya, Masya Allah. Demikian buku kepala sekolah. Ini belum tamat karena waktu sudah 1 jam. Namun dipanjangkan masih kayaknya. Ini tempat jilid ya. 1 jilid belum tamat, baru 20 lembar. Apalagi kalau 4 jilid tamatkan, Masya Allah. Nanti ada kesempatan kita bertemu lagi, kita bahas lagi hanca selanjutnya. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf asal kekurangan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa akhir majelis bareng. Rabbin fa'na bima alamtana Rabbi alimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qorobatilana bidinina tawasalna bita'alumi tawasalna bitalimi antarzuqonal wasi'ah wa antarzuqonal amanah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.